Hola, Valentina is here and you're watching Valentina's Diary. That's gotta be Valentina. Ooh, Valentina. A bitty bitty bum bum like Selena. Perjalanan kali ini agak mendadak dan tiba-tiba muncul di pikiran karena terbayang virtual tour yang dilakukan oleh Mr. Syaukani, seorang tour guide senior di Malaysia. Tour ini aku lakukan secara gratis melalui situs heygo.com beberapa waktu yang lalu. Buat kalian yang pengen ikutan, boleh cek situsnya deh. Aku taruh linknya di deskripsi ya. Tanggal 7 Maret 2022 kemarin, aku memulai perjalanan solo pertamaku sejak 2018. Karena budget pas-pasan dan ribetnya prosedur traveling ke luar negeri, maka aku putuskan untuk explore dalam negeri Malaysia aja. Destinasi kali ini adalah Melaka, salah satu kota penuh sejarah di Malaysia. Untuk mencapai Melaka dari Shah Alam, aku menggunakan bis City Express dari Terminal Section 17. Tiketnya beli di Redbus sekitar Rp16, kemudian ditukarkan dengan tiket print out melalui counter yang tersedia dengan harga Rp1. Bisnya nyaman, bersih, dan bisa dibilang sepi karena aku traveling di jam dan hari kerja. Perjalanan sepanjang 2,5 jam pun gak terasa melelahkan karena pemandangan indah ini. Dan akhirnya aku sampai di Melaka. Melaka adalah kota bersejarah yang telah masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO pada tahun 2008. Kota ini ditemukan pada sekitar tahun 1400, ketika Parameswara, seorang penguasa Tumasik yang kini dikenal dengan Singapura, melarikan diri dari pasukan kerajaan Majapahit di Jawa dan mencari perlindungan di lokasi tersebut. Nah, ini merupakan lokasi ikonik di Melaka yang wajib banget dikunjungi. Namanya Alun-Alun Belanda atau Alun-Alun Merah. Warna merah alun-alun ini mencerminkan sejarah kolonial Melaka, yaitu pemerintahan Belanda yang ditandai dengan Gereja Kristus Melaka dan Balai Kota. Kemudian penjajahan Inggris yang ditandai dengan air mancur Ratu Victoria. Dan juga pemukim China yang ditandai dengan menara jam Tan Beng Sue untuk menghormati konglomerat China yang murah hati tersebut. Selama di Melaka, aku menginap di Jongkeret Heritage Hotel yang menurutku lokasinya sangat strategis dan memberikan kesan unik karena hotel ini menampilkan perpaduan konsep desain modern dan vintage. Hi, welcome to Jongkeret Heritage Hotel, Melaka. Hotelnya bersih, stafnya ramah-ramah, dan harga kamar bersahabat. Walaupun ruangannya cukup kecil untuk berdua. Untungnya aku traveling sendiri, jadi cukup nyaman lah. Hari pertama, niatnya aku pengen ngintip Jonker Street yang terkenal dengan berbagai toko souvenir dan street foodnya. Tapi ternyata area ini hanya dibuka pada akhir pekan. Mungkin karena pandemi ya, jadi biasanya wisatawan lebih ramai berkunjung di akhir pekan. Sayang ya. Tapi ketika lagi explore area ini, aku menemukan restoran Meksiko. Rasanya kayak lagi berada di negeri favoritku ini. Dekorasinya, musiknya, serta dindingnya yang penuh dengan lukisan khas Meksiko bikin betah. Menunya pun lengkap dan enak-enak. Walaupun belum pernah nyobain masakan Meksiko langsung di negara asalnya. Keesokan harinya, tepat di Hari Wanita Sedunia,
Aku berkeliling kota, mengunjungi lokasi-lokasi yang terkenal di Melaka. Dimulai dari Museum Samudra yang merupakan museum tentang kegiatan bahari di kota Melaka. Museum ini adalah replika dari Flora de la Mar, yaitu kapal Portugis yang tenggelam di lepas pantai Melaka saat dalam perjalanan ke Portugal, membawa barang rampasan yang dijarah dari Melaka. Next, aku mengunjungi Menara Taming Sari. Menara Taming Sari merupakan Gyro Tower berputar pertama di Malaysia yang dibuat oleh teknologi Swiss. Sedangkan Menara Gyro atau Menara Panorama adalah menara observasi berputar dengan platform bergerak vertikal. Dengan harga tiket Rp23 untuk wisatawan asing, kita dapat menikmati pemandangan spektakuler kota Melaka secara 360 derajat dari ketinggian 80 meter. Sayangnya, pengunjung hanya diberikan waktu sekitar 7 menit untuk menikmati fasilitas ini. Waktu yang sangat singkat ya. Berikutnya, aku berkeliling ke sekitar menara ini. Ada banyak atraksi wisata, seperti Taman Merdeka, pusat perbelanjaan, serta museum-museum sejarah dan budaya. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak kalau nama Melaka itu diambil dari nama pohon? Menurut legenda, ketika penguasa Temasek yang bernama Parameswara sedang beristirahat di bawah pohon bernama Melaka, ia menyaksikan seekor kancil kecil mengalahkan 2 anjing pemburunya dan mendorong mereka ke sungai. Terkejut oleh kekuatan makhluk kecil itu, ia pun memberi nama kota ini Melaka, yang diambil dari nama pohon tempat dia duduk. Dan sebelum kedatangan berbagai kerajaan-kerajaan ke Selat Melaka, Melaka dulunya adalah desa nelayan yang ditempati oleh orang Melayu setempat bernama Orang Laut, dengan rumah-rumah tradisional Melayu yang berada di atas air. Benar-benar kota yang penuh sejarah dan budaya ya. Hey, videonya belum habis loh. Nantikan kelanjutannya di video Valentina's Diary berikutnya. So, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Hasta luego! Zup!